Halo semuanya, halo Bu Hartini. Saya Julianto, saya mahasiswa Desain Interior 2016 dengan NIM 615160107. Sekarang saya ingin mempresentasikan perencanaan dari Museum Teh Sosro. Apa yang akan saya presentasikan yaitu adalah hasil dari konsep dan analisa yang telah saya lakukan selama 1 semester ini. Laporan yang saya buat berjudul Perencanaan Interior Museum Teh Sosro. Laporan ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah kolokium tugas akhir. Presentasi ini dibuat oleh saya sendiri, Julianto dengan NIM 615160107. Isi dari presentasi ini adalah analisa masalah dan konsep perencanaan yang telah saya buat. Yang pertama adalah analisa tema, citra, dan gaya. Komponen analisa ada lokasi dan logo. Analisa pertama analisa lokasi itu kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Kata kunci dari tema itu adalah Jakarta dan Kota Tua. Kata kunci citra atau image adalah vintage dan modern. Lokasi ini dipilih dari analisa yang telah saya buat pada laporan saya. Analisa yang kedua adalah logo. Sosro memiliki logo yang sangat simpel namun mudah dikenali karena memiliki warna yang merah. Sebagai brand, Sosro ingin menjadi merek yang mudah dikenali oleh masyarakat luas. Selain itu, logo Sosro juga merepresentasikan produk yang dijual dengan sangat baik, di mana produk yang dijual adalah teh siap minum dalam botol sehingga praktis dan mudah. Kata kunci dari tema yang didapatkan dari logo adalah simpel, praktis, dan cerah. Kata kunci citra atau image yang didapatkan dari logo adalah clean, simple, dan vibrant. Logonya sendiri bisa dilihat dari gambar yang telah saya masukkan. Yang berikutnya adalah visi dan misi. Analisa dari visi dari PT Sinar Sosro adalah menjadi perusahaan minuman kelas dunia yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen kapan saja, di mana saja, serta memberikan nilai tambah untuk semua pihak terkait. The Indonesian World Class Beverage Company. Analisanya adalah dari visi yang dimiliki, Museum Teh Sosro akan menjadi museum yang mampu memenuhi kebutuhan dari pengunjung yang menjadi rekreasi, edukasi, hingga bersantai. Adanya pameran yang diberikan juga akan memiliki kualitas yang setara dengan kelas dunia. Kata kunci yang muncul dari visi adalah lengkap, edukasi, rekreasi, kelas dunia, santai, dan menyenangkan. Sedangkan kata kunci citra atau image yaitu adalah happy, leisure, education, modern, dan international. Analisa dari misi adalah misi yang dimiliki oleh PT Sinar Sosro adalah meningkatkan jaringan distribusi baik nasional atau internasional dalam memasarkan produk baru di bidang minuman. Analisa dari misi adalah Museum Teh Sosro akan menjadi museum teh pertama di Indonesia yang memiliki semua lini produk dari Teh Sosro dan berbagai macam teh lainnya. Pameran yang diadakan juga akan menawarkan berbagai macam jenis teh dalam negeri dan mancanegara. Kata kunci tema yang muncul adalah beragam, pertama, dan nasional. Kata kunci citra atau image yang muncul adalah diversity dan Indonesia. Berikutnya adalah jenis museum. Jenis museum dari Museum Teh Sosro akan bersifat komersial, yaitu berjenis museum perusahaan komersial. Kata kunci tema yang muncul adalah komersial, dan kata kunci citra atau image yang muncul adalah komersial. Sasaran pengunjung adalah semua umur dan semua kalangan. Kata kunci tema yang muncul adalah generasi, muda, tua, dan sosial. Kata kunci citra atau image adalah ages dan diversity. Aktivitas yang akan dilakukan di Museum Teh Sosro adalah berkeliling, seminar, workshop, berfoto, istirahat, dan minum teh. Kata kunci tema yang telah muncul adalah rekreasi, edukasi, bahagia, dan pengetahuan. Kata kunci citra atau image adalah modern, leisure, happy, dan information. Yang terakhir adalah benda koleksi. Benda koleksi yang ada di Museum Teh Sosro adalah informasi mengenai sejarah teh secara global dan sejarah teh di Indonesia.
replika dan foto-foto mengenai teh, mulai dari bentuk biji teh, jenis daun, daun yang telah diproses, sarana perdagangan, sejarah teh, dan sebagainya. Informasi mengenai jenis-jenis teh yang ada dan populer hingga sekarang, serta karakteristik rasa dan hasil seduhan. Informasi mengenai teh sosro beserta perusahaan mulai dari perjalanan perusahaan hingga sekarang. Kata kunci tema yang muncul adalah sejarah, pengetahuan, beragam, dan komersial. Kata kunci citra atau image yang muncul adalah linear, infografik, vintage, dan historical. Setelah menganalisa dari poin-poin yang disampaikan melalui tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa citra yang ingin ditampilkan oleh Museum Teh Sosro adalah edukatif dan rekreatif. Kemudian, tema yang muncul dari hasil analisis tabel di atas untuk perencanaan Museum Teh Sosro ini adalah Tea All Around the World. Arti tema ini adalah mengusung perjalanan teh di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang diwakili oleh Teh Sosro. Gaya yang akan digunakan adalah kontemporer dan linear. Kontemporer berarti desain akan memiliki garis yang jelas, warna-warna yang menunjukkan kesan bersih, dan tekstur yang halus, dan linear berarti seluruh konsep desain bentuk hingga ke sirkulasi membentuk sebuah garis lurus dan memiliki alur dan garis yang jelas. Pada foto yang pertama dan yang kedua ini adalah salah satu gambar dari citra yang dimiliki oleh Museum Teh Sosro, yaitu edukatif dan rekreatif. Foto yang ketiga dan keempat ini adalah foto yang merepresentasikan gaya kontemporer dan linear. Seperti bisa dilihat pada gambar, kontemporer memiliki garis yang jelas, tidak berlebihan, dan bertekstur halus. Yang berikutnya adalah analisa potensi lingkungan. Yang pertama adalah analisa pemilihan tapak. Dalam merancang museum, terdapat beberapa ketentuan dalam memilih lokasi museum untuk dirancang dan dibangun. Lokasi harus memiliki beberapa ketentuan, seperti lokasi harus strategis, bebas dari polusi, sehat, dan bukan daerah berlumpur atau tanah rawa. Dalam perancangan Museum Teh Sosro, terdapat 3 alternatif tempat yang berlokasi di Jakarta dan Tangerang. Alternatif lokasi untuk perancangan Museum Teh Sosro ada 3, yaitu yang pertama terletak di CBD BSD City, yang kedua terletak di Gunung Sahari, Jakarta Pusat, yang ketiga terletak di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Museum Teh Sosro akan memiliki pengunjung dari semua kalangan umur dan semua kalangan kelas. Untuk dapat memilih dan mengetahui lokasi terbaik untuk merancang Museum Teh Sosro, maka ketiga tempat tersebut akan dianalisa pada tabel di slide berikut. Dari tabel tersebut akan dianalisa dari setiap lokasi masing-masing. Yang pertama ada gambar lokasi. Lokasi yang pertama terletak di kawasan CBD di BSD City. CBD adalah singkatan dari Central Business District. CBD di BSD City masih tergolong sebagai daerah yang berkembang, terutama daerah perumahan dan bisnis. Meskipun begitu, daerah ini tergolong ramai karena terdapat apartemen, perumahan, dan pusat perbelanjaan. Lokasi yang kedua terletak di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Barat. Daerah ini sudah tergolong sebagai daerah yang padat penduduk. Namun, daerah ini tergolong sebagai daerah yang ramai, namun bukan ramai turis. Terdapat beberapa objek wisata di daerah ini, namun daerah ini bukan tergolong sebagai daerah wisata. Alternatif lokasi ketiga, yaitu terletak di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Kawasan ini merupakan kawasan wisata yang juga sudah ramah wisatawan. Selain itu, kawasan ini memiliki akses yang mudah, serta terdapat banyak tempat wisata seperti museum-museum, restoran, pedagang, dan sebagainya. Daerah tergolong padat, namun padat dengan tempat wisata seperti museum. Yang berikutnya adalah akses. Untuk mencapai CBD BSD City dapat menggunakan Transjakarta dengan rute S11 Jelambar Grogol, atau BSD Link, atau taksi atau ojek online, dan mobil atau motor pribadi. Untuk mencapai kawasan Gunung Sahari, dapat menggunakan Transjakarta, taksi atau ojek online, dan mobil atau motor pribadi. Untuk mencapai kawasan Kota Tua, dapat menggunakan Transjakarta, kereta komuter lain, taksi atau ojek online, dan mobil atau motor pribadi. Batas dari masing-masing lokasi adalah batas CBD BSD City, yaitu utara
terdapat klaster perumahan warga, selatan terdapat Aeon Mall BSD, barat terdapat ICE BSD atau Indonesia Convention Exhibition BSD, sebelah timur juga ada Kapling kosong. Batas kawasan Gunung Sahari Jakarta Barat adalah pada utara terdapat perumahan warga, pada selatan terdapat ruko dan perumahan warga, pada sisi barat terdapat SMK Strada, dan pada sisi timur terdapat ruko dan perumahan warga. Batas kawasan Kota Tua Jakarta Barat adalah utara terdapat komplek perkantoran, selatan terdapat stasiun kota, barat terdapat Kali Krukut, dan timur terdapat kantor camat Taman Sari. Yang terakhir merupakan potensi dari masing-masing lokasi. Pada lokasi pertama, yaitu kawasan masih berkembang dan mampu menjadi kawasan wisata, mengingat sudah ada tempat-tempat wisata dan hotel. Kemudian dekat dengan pemukiman warga dan apartemen-apartemen, serta kawasan mudah diingat karena beberapa tempat wisata yang pertama kali ada di Indonesia terletak di BSD City. Untuk alternatif lokasi kedua, dekat dengan pemukiman warga dan kantor. Kemudian terdapat hotel di sekitar kawasan tersebut, dan dekat dengan sekolah sehingga bisa menjadi opsi ketika ingin melakukan kunjungan edukatif. Untuk alternatif lokasi ketiga, yaitu mudah diakses, kemudian kawasan ini sudah menjadi kawasan wisata dan sudah terintegrasi untuk museum-museum. Kemudian museum ini menjadi mudah dicari di kawasan ini. Kemudian dekat dengan restoran dan penginapan seperti hotel. Yang terakhir, kawasan sudah menjadi menarik karena terdapat berbagai macam museum di kawasan ini. Lokasi yang terpilih dari analisa di atas adalah kawasan Kota Tua Jakarta Barat. Kawasan ini menjadi yang terbaik karena kawasan ini sudah terintegrasi dengan beberapa museum lainnya dan juga merupakan sebuah kota wisata yang terdapat di Jakarta Barat. Yang berikutnya adalah analisa tapak pilihan. Yang pertama adalah analisa makro. Pada gambar dapat dilihat ada area-area yang terdapat di sekitar kawasan Kota Tua Jakarta Barat. Kawasan wisata Kota Tua dikelilingi oleh banyak tempat wisata dan juga beberapa tempat belanja. Hal ini membuat kawasan ini sangat cocok untuk dijadikan lokasi Museum Tesosro. Selain itu, tempat wisata di sini juga sangat mendukung kondisi untuk menjadi wisata edukatif dan rekreatif. Selain itu, sekolah-sekolah juga sering menggelar study tour ke kawasan wisata Kota Tua karena terdapat berbagai macam museum. Setelah dari museum, terdapat banyak restoran untuk beristirahat dan makan setelah mengunjungi museum. Berikutnya, analisa mikro. Pada analisa mikro ini, dapat dilihat pada seperti gambar bangunan-bangunan yang terdapat di sekitar pada museum. Museum ini berseberangan persis dengan halte busway Transjakarta dan memiliki TPO atau terowongan penyeberangan orang yang berada di depan museum, sehingga akses untuk mencapai museum menjadi lebih mudah. Museum ini dikelilingi oleh berbagai macam bank, baik swasta atau milik negara. Tepat di belakang museum terdapat pasar SMK yang memudahkan orang ketika ingin berbelanja setelah kunjungan ke museum ataupun sebaliknya. Hal ini membuat pengunjung Museum Tesosro menjadi lebih beragam. Yang berikutnya adalah faktor pemandangan. Pemandangan dari lokasi ini mayoritas adalah jalan raya yang sibuk. Di kanan dan kiri terdapat gedung-gedung, dan terkadang terdapat banyak pedagang kaki lima di sekitar lokasi. Walaupun begitu, pemandangan indah terdapat di halte Transjakarta yang terdapat taman di belakangnya. Yang kedua adalah faktor cahaya. Posisi fasad museum menghadap timur, maka museum akan banyak mendapat sinar matahari pagi di bagian depan dan cahaya sore di bagian belakang. Dengan begitu, bukan jendela dan pintu dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan arah matahari dan arah mata angin. Berikutnya faktor suara. Posisi museum berada di jalanan yang sangat padat dan terdapat halte Transjakarta di seberang museum. Selain itu, pejalan kaki serta pedagang kaki lima sangat banyak sehingga tingkat polusi suara menjadi tinggi. Hal ini membuat museum harus melakukan beberapa pencegahan agar polusi suara tidak mengganggu pengunjung dan karyawan di dalam museum. Yang berikutnya adalah jalur akses. Museum ini dapat diakses menggunakan Transjakarta atau taksi atau ojek online.
Untuk pengunjung dengan mobil pribadi, terdapat tempat parkir di area wisata Kota Tua. Sehingga, setelah memarkir, pengunjung dapat berjalan dan menikmati kawasan Kota Tua dan mengunjungi museum. Untuk angkutan umum lain juga terdapat bajai, bemo, dan angkutan kota atau mikrolet. Yang berikutnya adalah analisa struktur organisasi. Pada bagan dapat dilihat otoritas paling tinggi dipegang oleh kepala museum dan disusul oleh wakil kepala museum. Terdapat juga bagian tata usaha yang memiliki 3 subbagian, yaitu perencanaan dan tata laksana, keuangan dan kepegawaian, dan rumah tangga. Kemudian terdapat 5 bidang dengan masing-masing bidang memiliki 3 seksi. Yang pertama adalah bidang pengkajian dan pengumpulan. Bidang pengkajian dan pengumpulan memiliki 3 seksi, yaitu identifikasi dan klasifikasi, pencarian dan pengumpulan, dan katalogisasi. Berikutnya bidang perawatan dan pengawetan memiliki 3 seksi, yaitu observasi, perawatan, dan pengawetan. Yang ketiga adalah bidang penyajian dan publikasi, memiliki 3 seksi, yaitu perancangan, penyajian, dan publikasi. Yang keempat adalah bidang kemitraan dan promosi, memiliki 3 seksi, yaitu layanan dan edukasi, kemitraan, dan seksi promosi. Bidang kemitraan dan promosi akan menghandle pengunjung secara langsung, sehingga pengunjung terdapat di bawah bagian bidang kemitraan dan promosi pada bagan. Yang terakhir adalah bidang registrasi dan dokumentasi, memiliki 3 seksi, yaitu registrasi, dokumentasi, dan perpustakaan. Berikutnya adalah analisa kebutuhan ruang dari masing-masing jabatan atau bagian. Setiap bagian memiliki kebutuhan ruang mereka masing-masing dan dapat dilihat pada tabel. Kepala museum membutuhkan ruang kepala museum, ruang rapat, dan ruang untuk tamu. Wakil kepala museum membutuhkan ruang wakil kepala museum dan ruang untuk tamu. Kepala bagian tata usaha membutuhkan ruang kepala divisi dan ruang rapat kecil. Staf bagian tata usaha membutuhkan ruang rapat kecil dan ruang tata usaha. Kepala staf dan staf bidang pengkajian dan pengumpulan membutuhkan ruang rapat kecil, ruang kepala staf, dan ruang staf. Kepala staf dan staf bidang perawatan dan pengawetan membutuhkan ruang perawatan, ruang pengawetan, laboratorium, ruang rapat kecil, ruang kepala staf, dan ruang staf. Berikutnya adalah kepala staf dan staf bidang penyajian dan publikasi. Membutuhkan ruang rapat kecil, ruang kepala staf, dan ruang staf. Berikutnya adalah kepala staf dan staf bidang kemitraan dan promosi membutuhkan ruang rapat kecil, ruang kepala staf, dan ruang staf. Kemudian, kepala staf dan staf bidang registrasi dan dokumentasi membutuhkan ruang rapat kecil, ruang kepala staf, ruang staf, perpustakaan, dan ruang pengurus perpustakaan. Kemudian, terdapat pengunjung umum yang membutuhkan lobi, area informasi, penitipan barang, area pameran, auditorium, perpustakaan, kafe dan restoran, dan toilet. Kemudian terdapat pengunjung khusus yang membutuhkan area informasi, penitipan barang, area pameran, kantor pengelola, ruang workshop, auditorium, perpustakaan, kafe dan restoran, serta toilet. Yang berikutnya adalah analisa kebutuhan fasilitas dan besaran ruang. Terdapat 3 kolom, yaitu kebutuhan ruang, kebutuhan fasilitas, dan besaran ruang. Yang pertama, ruang kepala museum. Kebutuhan fasilitas dapat dilihat pada tabel yang terdapat di slide. Untuk besaran ruang, yaitu adalah 4 x 5 meter, sama dengan 20 meter persegi dengan jumlah ruang 1. Pada ruang wakil kepala museum, terdapat kebutuhan fasilitas yang sama seperti ruang kepala museum, serta besaran ruang juga sama seperti ruang kepala museum. Yang berikutnya, yaitu ruang bagian tata usaha. Kebutuhan fasilitas dapat dilihat pada tabel di slide. Besaran ruang yang dibutuhkan adalah
meter kali 7 meter sama dengan 56 meter dengan jumlah ruang 1. Berikutnya adalah ruang bidang pengkajian dan pengumpulan. Kebutuhan fasilitas yang dibutuhkan sama seperti ruang bidang tata usaha. Besar ruang pun juga sama, yaitu 56 meter persegi dengan jumlah ruang 1. Yang berikutnya adalah ruang bidang perawatan dan pengawetan. Kebutuhan fasilitas sama seperti ruang bidang pengkajian dan pengumpulan dan bidang tata usaha. Besaran ruang pun juga sama, yaitu 56 meter persegi dengan jumlah ruang 1. Yang berikutnya adalah ruang perawatan. Kebutuhan fasilitas dapat dilihat pada tabel yang ada di slide. Besaran ruangnya adalah 3 kali 4,5 meter sama dengan 13,5 meter persegi dengan jumlah ruang 1. Yang berikutnya adalah ruang pengawetan. Kebutuhan fasilitas dari ruang pengawetan dapat dilihat pada tabel di slide. Besar ruang yang dibutuhkan adalah 4 meter kali 4,5 meter sama dengan 18 meter persegi dengan jumlah ruang 1. Yang berikutnya adalah laboratorium. Kebutuhan fasilitas laboratorium dapat dilihat pada tabel. Besaran ruang yang dibutuhkan sama seperti ruang pengawetan, yaitu 18 meter persegi dengan jumlah ruang 1. Yang berikutnya adalah ruang bidang penyajian dan publikasi. Memiliki kebutuhan fasilitas sama seperti ruang bidang lainnya dan besaran ruang yang sama seperti bidang lainnya, yaitu 56 meter persegi dengan jumlah ruang 1. Yang berikutnya adalah ruang bidang kemitraan dan promosi. Kebutuhan fasilitas sama seperti bidang lainnya dan besaran ruang juga sama seperti bidang lainnya, yaitu 56 meter persegi dengan jumlah ruang 1. Berikutnya, ruang bidang registrasi dan dokumentasi memiliki kebutuhan fasilitas yang terdapat pada tabel, yaitu juga sama seperti bidang lainnya, dan besar ruang juga sama seperti bidang lainnya, yaitu 56 meter persegi dengan jumlah ruang 1. Berikutnya terdapat ruang rapat besar. Kebutuhan fasilitas yaitu meja rapat dan kursi, dan besaran ruang 6 meter kali 10,5 meter sama dengan 63 meter persegi dengan jumlah ruang 1. Ruang rapat kecil memiliki kebutuhan fasilitas yang sama seperti ruang rapat besar, dan besaran ruang yaitu 5 kali 6,5 meter sama dengan 32,5 meter persegi, dan jumlah ruang sama dengan 6. Ruang rapat kecil terdapat pada masing-masing ruang bidang yang terdapat di Museum Tes Sosro. Yang berikutnya adalah pantry kantor, memiliki kebutuhan fasilitas pada tabel, dan besaran ruang yaitu 4 kali 3 meter sama dengan 12 meter persegi, jumlah ruang 1. Berikutnya adalah toilet pengelola. Kebutuhan fasilitas seperti toilet pada umumnya yaitu toilet, urinal, dan wastafel. Besaran ruang adalah 2 kali 2,5 meter persegi sama dengan 5 meter persegi. Jumlah ruang adalah 2. Berikutnya adalah lobi. Kebutuhan fasilitas dari lobi dapat dilihat pada tabel. Dan besaran ruang pada lobi adalah 7 kali 12 meter sama dengan 84 meter persegi dengan jumlah ruang 1. Yang berikutnya adalah penitipan barang. Kebutuhan fasilitas dapat dilihat pada tabel. Dan besaran ruang pada penitipan barang adalah 5 kali 5 meter sama dengan 26 meter persegi. Jumlah ruang sama dengan 1. Berikutnya ada kafe dan restoran. Kebutuhan fasilitas dari kafe dan restoran dapat dilihat pada tabel. Besaran ruang dari kafe dan restoran adalah 18 kali 17 meter sama dengan 306 meter persegi dan jumlah ruang 1. Berikutnya adalah toko souvenir. Kebutuhan fasilitas dari toko souvenir adalah meja kasir, kursi pegawai, dan rak display. Besaran ruang dari toko souvenir adalah 6 kali 10 meter sama dengan 60 meter persegi. Jumlah ruang adalah 1. Berikutnya ada area pamer, dan kebutuhan fasilitas dari area pamer dapat dilihat pada tabel. Besaran ruang dari area pamer adalah 35 kali 40 sama dengan 1400 meter persegi dengan jumlah ruang 1. Yang berikutnya adalah perpustakaan. Kebutuhan fasilitas dapat dilihat pada tabel.
dan besaran ruang yaitu 16 x 15 meter sama dengan 240 meter persegi dengan jumlah ruang 1. Yang berikutnya adalah auditorium dengan kebutuhan fasilitas dapat dilihat pada tabel, dan besaran ruang yaitu 15 x 17 sama dengan 255 meter persegi dengan jumlah ruang 1. Yang berikutnya adalah ruang serbaguna, memiliki kebutuhan fasilitas kursi dan meja, dan besaran ruang 8 x 10 meter sama dengan 80 meter persegi dan jumlah ruang 1. Berikutnya adalah ruang workshop, memiliki kebutuhan fasilitas yang sama seperti ruang serbaguna dan besaran ruang juga sama seperti ruang serbaguna yaitu 80 meter persegi dan jumlah ruang 1. Berikutnya adalah toilet pengunjung, memiliki kebutuhan fasilitas seperti pada toilet umumnya yaitu toilet, urinal, dan wastafel. Besaran ruang adalah 6 x 11 meter sama dengan 66 meter persegi. Besaran ruang dari toilet pengunjung telah mencakup toilet dari kedua gender, yaitu pria dan wanita. Jumlah ruang dari toilet pengunjung adalah 4. Berikutnya adalah ruang janitor, memiliki kebutuhan fasilitas rak penyimpanan, alat bersih-bersih, meja, dan kursi. Besaran ruang adalah 4 x 5 meter sama dengan 25 meter persegi. Jumlah ruang yaitu 4 sama dengan seperti jumlah toilet pengunjung. Berikut seluruh besaran ruang dari seluruh ruang yang ada di Museum Tas Sosro. Total dari seluruh besaran ruang yaitu 3.579,5 meter persegi. Berikut adalah jumlah kebutuhan besaran ruang yang dibutuhkan oleh Museum Tas Sosro. Berikutnya adalah organisasi ruang. Pada organisasi ruang terdapat dua macam untuk mengorganisasikan ruang, yaitu diagram matriks dan diagram bubble. Pada organisasi ruang, akan dilakukan pengelompokan ruangan sesuai dari kegunaan masing-masing ruang. Terdapat 4 zona, yaitu zona pelayanan, zona penerimaan, zona pamer, dan zona servis. Pada zona pelayanan terdapat ruang kepala museum, ruang wakil kepala museum, ruang rapat besar, ruang bagian tata usaha, ruang bidang pengkajian dan pengumpulan, ruang bidang perawatan dan pengawetan, ruang bidang penyajian dan publikasi, ruang bidang kemitraan dan promosi, ruang bidang registrasi dan dokumentasi, ruang rapat kecil, ruang pengawetan, ruang perawatan, dan laboratorium. Pada zona penerimaan terdapat lobi dan penitipan barang. Pada zona pamer terdapat kafe dan restoran, toko souvenir, auditorium, ruang serbaguna, ruang workshop, area pameran, dan perpustakaan. Pada zona servis, terdapat toilet pengunjung, toilet pengelola, dan ruang janitor. Pada masing-masing diagram dapat dilihat kedekatan dari masing-masing ruang. Hubungan kedekatan dari masing-masing ruang dianalisa sesuai kebutuhan ruang dan apakah satu sama lain ruang harus saling menunjang atau tidak. Yang berikutnya adalah analisa zoning. Analisa zoning dianalisa menjadi beberapa analisa alternatif, yaitu analisa alternatif yang berbentuk bagan yang terlihat seperti pada di slide. Kelebihan dari zoning alternatif 1 adalah zona pelayanan yang besar dan zona pamer besar dan tersebar. Sedangkan kekurangan dari zoning alternatif 1 yaitu pengunjung harus mencari tangga ke lantai 2 karena lokasi berada di pojok. Tangga untuk pengelola yang terletak di lobi bisa membuat pengunjung salah naik tangga, sehingga pengunjung malah memasuki zona pelayanan daripada zona pamer. Zona penerimaan tergolong kecil, sehingga mungkin pengunjung yang datang tidak tersambut dengan baik. Berikutnya adalah zona pamer yang tersebar mungkin akan menyulitkan pengunjung, karena mungkin pengunjung akan menjadi bingung dengan zona pamer yang tersebar. Berikutnya adalah zoning alternatif yang kedua. Kelebihan pada zoning alternatif yang kedua adalah zona pamer yang besar dan terpusat. Tangga akses untuk pengunjung berada di zona penerimaan. Zona penerimaan yang besar. Kemudian akses mudah bagi pengelola dan pengunjung.
Yang terakhir, zona pamer dan zona pelayanan berdekatan, sehingga memudahkan ketika staf ingin mengunjungi zona pamer atau membutuhkan sesuatu di zona pamer. Kekurangan pada zoning alternatif yang kedua adalah area servis kurang tersebar. Zoning kedua adalah yang terbaik, sehingga zoning alternatif kedua akan dipilih sebagai konsep zoning pada Museum Teh Sosro. Yang berikutnya adalah alternatif blocking. Alternatif blocking muncul dari masing-masing zoning dan peletakan ruang dari Museum Teh Sosro. Dapat dilihat blocking alternatif 1 pada bagian yang terdapat di slide. Kelebihan dari blocking alternatif yang pertama adalah area pamer terdapat di kedua lantai. Auditorium, ruang workshop, dan ruang serbaguna berdekatan. Ruang workshop dan ruang serbaguna bersebelahan. Akses mudah bagi pengelola. Yang berikutnya adalah kekurangan dari blocking alternatif yang pertama. Yang pertama adalah area pamer pada lantai 1 tidak begitu besar, jadi mungkin koleksi pameran yang dihadirkan pada lantai 1 mungkin tidak menjadi efektif penyampaiannya kepada pengunjung. Yang kedua adalah auditorium, ruang workshop, dan ruang serbaguna jauh dari pengelola, yang mungkin akan menyusahkan pengelola ketika mereka membutuhkan sesuatu pada ruang workshop, auditorium, atau ruang serbaguna, atau untuk mendatangi ketiga ruang tersebut. Lobi berada di sebelah kiri, sulit untuk menyambut pengunjung. Dan pantry kantor jauh dari area servis, sehingga mungkin akan menambah konstruksi pipa air bersih atau pipa air kotor. Yang berikutnya merupakan blocking alternatif kedua. Dapat dilihat pada gambar blocking alternatif yang kedua. Kelebihan dari blocking alternatif yang kedua adalah area pamer terpusat di satu lantai. Kemudian posisi penitipan barang persis di sebelah tangga menuju area pamer. Berikutnya, auditorium, ruang workshop, dan ruang serbaguna berdekatan. Auditorium, ruang workshop, dan ruang serbaguna dekat dengan area pengelola, sehingga memudahkan pengelola ketika terdapat sebuah acara yang membutuhkan pengelola untuk datang dan melihat. Kafe dan restoran dekat dengan area servis, sehingga memudahkan pengunjung ketika mereka ingin bercuci tangan. Laboratorium dan ruang pengawetan dekat dengan toilet, sehingga memudahkan untuk pembangunan pipa air kotor dan air bersih. Kemudian kekurangan dari blocking alternatif kedua adalah laboratorium dan ruang pengawetan tidak begitu besar, sehingga mungkin pekerjaan yang dilaksanakan pada laboratorium dan ruang pengawetan menjadi tidak efektif. Kemudian penitipan barang berada di sebelah tangga. Walaupun bisa menjadi kelebihan, ini juga bisa menjadi kekurangan, karena mungkin pengunjung dapat melupakan untuk menitip barang untuk menuju area pamer. Dari analisa tersebut, blocking kedua adalah yang terbaik, sehingga akan dipilih menjadi konsep blocking. Yang berikutnya adalah jalur sirkulasi dari Museum Teh Sosro. Jalur sirkulasi ini telah dipilih dari blocking yang telah terpilih. Munculnya jalur sirkulasi telah dianalisa pada laporan perencanaan Museum Teh Sosro. Yang berikutnya adalah konsep furniture. Pada konsep furniture ini akan menjelaskan konsep furniture yang akan digunakan oleh Museum Teh Sosro. Setiap ruangan akan memiliki konsep yang berbeda, namun tetap mengacu kepada analisa, gaya, tema, dan citra. Yang pertama adalah zona pelayanan, area perkantoran. Pada furniture yang dipakai dapat terlihat pada gambar-gambar yang telah ada di slide. Furniture dipakai berkonsep kontemporer dan simpel. Pada bentuk furniture tidak terdapat banyak bentuk karena diharapkan pada area perkantoran ini staf dapat fokus terhadap pekerjaan mereka, sehingga furniture tidak memiliki banyak dekoratif dan berbentuk simpel. Yang berikutnya adalah laboratorium, ruang perawatan, dan ruang pengawetan. Pada ruangan ini dapat dilihat seperti pada gambar yang pertama, dan pada gambar yang kedua, bahwa ketiga ruangan ini tidak membutuhkan suatu konsep furniture yang tertentu, karena pada ruang ini hanya membutuhkan furniture yang dapat menunjang aktivitas dengan baik, sehingga bentuk furniture akan seperti laboratorium pada umumnya. Yang berikutnya adalah zona penerimaan, yaitu lobi dapat dilihat pada gambar
hal yang ingin disampaikan oleh zona penerimaan adalah furniture dengan gaya yang bersih dan tekstur yang halus, seperti pada ciri gaya kontemporer. Berikutnya adalah zona pamer, yaitu kafe dan restoran dan toko souvenir. Dapat dilihat pada furniture yang akan dipakai, yaitu berkonsep kontemporer. Konsep kontemporer yang digunakan adalah konsep bentuk yang tidak seperti pada umumnya, namun tetap dengan garis yang jelas dan tekstur yang bersih, tekstur yang halus. Yang berikutnya pada perpustakaan, ruang workshop, ruang serbaguna, dan area pameran. Pada 3 gambar pertama, dapat dilihat konsep pada perpustakaan, ruang workshop, dan ruang serbaguna. Meja dan kursi dari yang akan digunakan pada perpustakaan, ruang workshop, dan ruang serbaguna ingin menampilkan citra edukatif serta rekreatif. Rekreatif dapat dimunculkan dari bentuk konsep furniture yang memiliki bentuk tidak seperti pada umumnya. Seperti pada gaya kontemporer, tekstur yang dimunculkan adalah halus serta memiliki garis yang jelas dan simple. Berikutnya pada area pameran, dapat dilihat pada ketiga gambaran terakhir, yaitu adalah macam-macam dari vitrin display dan pedestal. Gaya yang ingin dimunculkan dari masing-masing adalah kontemporer, sehingga memiliki garis yang jelas, tekstur yang halus, serta bentuk yang simple. Pada suasana yang ingin dimunculkan dari furniture pada area pameran, yaitu adalah suasana tenang dan rekreatif. Yang berikutnya adalah zona servis. Pada zona servis akan menggunakan toilet-toilet seperti pada di gambar. Toilet pada gambar merupakan toilet kontemporer yang merupakan kontemporer dengan bentuk yang tidak terbatas. Walaupun kontemporer memiliki garis yang jelas, namun kontemporer juga memiliki bentuk yang tidak terbatas pada bentuk yang ada, sehingga dapat dilihat pada gambar, toilet memiliki bentuk yang berliku-liku atau berbentuk bulat. Dapat juga dilihat pada konsep yang akan digunakan pada wastafel, memiliki bentuk yang unik dan tidak seperti pada umumnya, namun tetap memiliki garis yang jelas, serta memiliki tekstur yang halus. Berikutnya konsep pengkondisian ruang. Terdapat 4 kolom, yaitu zona atau area, dan ketiga konsep, yaitu pencahayaan, penghawaan, dan akustik yang akan digunakan pada masing-masing zona atau area. Yang pertama adalah area perkantoran. Pada pencahayaan, area perkantoran akan menggunakan lampu tile LED atau LED downlight. Pada penghawaan akan menggunakan AC sentral dan AC split pada beberapa tempat yang mungkin tidak didatangi oleh orang setiap saat. Pada akustik akan menggunakan konstruksi anti bising untuk menangkal bising dari dalam ataupun dari luar untuk masuk ke dalam. Berikutnya pada ruang perawatan, pengawetan, dan laboratorium akan menggunakan lampu halogen. Lampu halogen membantu untuk memenuhi SND pada ruang perawatan, pengawetan, dan laboratorium yang membutuhkan pencahayaan tinggi. Berikutnya menggunakan AC split atau AC standing karena ketiga ruangan ini tidak didatangi oleh orang setiap saat. Akustik tidak dibutuhkan pada ketiga ruangan ini. Berikutnya pada zona penerimaan. Pada zona penerimaan akan menggunakan teknik layering, yaitu menggunakan LED downlight, LED strip, dan recessed spotlight LED. Berikutnya, pada zona penerimaan akan menggunakan AC sentral, dan akustik tidak dibutuhkan pada zona penerimaan. Berikutnya, kafe dan restoran dan toko souvenir. Sama seperti zona penerimaan, kedua area ini menggunakan teknik layering pada pencahayaan, yaitu menggunakan LED downlight, LED strip, dan recessed spotlight LED. Penghawaan menggunakan AC sentral. Akustik tidak dibutuhkan pada kedua tempat ini. Yang berikutnya, area pameran, perpustakaan, auditorium, ruang workshop, dan ruang serbaguna. Pencahayaan yang digunakan adalah lampu halogen,
LED downlight, spotlight LED, dan recessed spotlight LED. Lampu halogen membantu pada area pameran untuk memenuhi standar yaitu lighting yang tinggi. Berikutnya, menggunakan AC split atau AC sentral. AC split digunakan pada ruangan yang tidak didatangi oleh orang setiap saat. Untuk akustik, menggunakan konstruksi kedap suara, panel akustik, dan padded wall panel. Panel akustik dan padded wall panel digunakan pada auditorium, ruang workshop, dan ruang serbaguna. Pada zona servis menggunakan LED downlight dan recessed spotlight LED. Untuk penghawaan menggunakan AC sentral, serta akustik tidak dibutuhkan pada zona servis. Berikutnya adalah keamanan. Untuk keamanan di Museum Tesosro akan menggunakan dua macam, yaitu keamanan umum dan keamanan yang untuk bencana seperti kebakaran. Yang pertama, menggunakan CCTV. CCTV akan diletakkan di sudut-sudut Museum Tesosro untuk memantau pengunjung dan untuk memantau apakah terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian, menggunakan metal detektor pada zona penerimaan. Metal detektor ini berguna untuk mendeteksi apakah pengunjung membawa alat-alat yang tidak seharusnya dibawa. Kemudian untuk penangkal bencana kebakaran, Museum Tesosro menggunakan signage, emergency exit, alarm, sprinkler, hydrant, dan emergency exit. Emergency exit itu berguna untuk ketika pengunjung tidak bisa turun lewat lift karena listriknya mati, pengunjung bisa menggunakan emergency exit. Yang berikutnya adalah konsep elemen pembentuk ruang, material, dan warna. Yang pertama adalah ruang kepala museum dan ruang wakil kepala museum. Pada kedua gambar dapat dilihat ini adalah konsep yang akan digunakan pada desain ruang kepala museum dan ruang wakil kepala museum. Kedua gambar ini memiliki konsep warna yang akan digunakan pada ruang kepala museum dan ruang wakil kepala museum. Berikutnya ini adalah material yang akan digunakan pada ruang kepala museum dan ruang wakil kepala museum, yaitu ada karpet 3 jenis, yaitu karpet polos atau karpet bermotif garis atau karpet bermotif diamond atau belah ketupat. Untuk dinding akan menggunakan panel kayu serta dinding yang dicat. Untuk pembatas ruangan akan menggunakan frame kayu. Untuk pembatas ruangan akan menggunakan frame stainless steel dan kaca. Untuk memberikan privasi, kaca akan menggunakan stiker sandglass. Untuk plafon, akan menggunakan panel kayu atau gypsum dengan finishing cat. Yang berikutnya adalah ruang rapat besar dan ruang rapat kecil. Pada kedua gambar yang telah dihadirkan ini, memiliki konsep warna yang akan digunakan pada kedua gambar tersebut, serta suasana dan elemen dekoratif yang akan digunakan pada ruang rapat besar dan ruang rapat kecil. Material yang digunakan adalah karpet dengan motif polos atau motif garis atau motif belah ketupat, dan pada dinding akan menggunakan panel kayu atau dinding yang dicat, serta pembatas ruangan yang menggunakan stainless steel frame dan kaca sandglass. Untuk plafon menggunakan panel kayu yang akan dibentuk menjadi kisi atau gypsum yang dicat. Berikutnya itu adalah ruang seluruh bidang. Dapat dilihat pada kedua gambar, dan kedua gambar ini juga mewakili konsep serta konsep warna yang akan digunakan pada ruang di seluruh bidang. Pada lantai akan menggunakan karpet, yaitu karpet polos atau dengan motif garis-garis atau dengan motif belah ketupat. Untuk dinding menggunakan panel kayu dan dinding yang dicat. Untuk plafon akan menggunakan plafon gypsum yang diatur secara grid untuk memudahkan ketika ingin mereparasi yang berhubungan dengan kabel. Kemudian untuk memberikan efek dekoratif akan menggunakan dinding plafon panel kayu. Yang berikutnya adalah ruang pengawetan, ruang perawatan, dan laboratorium. Pada kedua gambar ini dapat dilihat konsep dan suasana yang akan dipakai pada ketiga ruangan. Pada ketiga ruangan ini
tidak terdapat banyak elemen dekorasi yang akan dipakai, karena pada ruangan ini membutuhkan konsentrasi tinggi dan ketelitian tinggi. Pada lantai akan digunakan vinil atau epoxy resin atau keramik. Pada dinding menggunakan pelapisan epoxy atau keramik putih. Pada plafon akan menggunakan gipsum. Gipsum yang digunakan menggunakan metode grid. Yang berikutnya adalah pantry kantor. Pada gambar yang terdapat di slide, terlihat konsep yang akan digunakan pada pantry kantor. Konsep warna yang akan digunakan terdapat pada gambar yang kedua. Pada lantai menggunakan granit abu-abu dikombinasikan dengan parket kayu. Berikutnya untuk dinding menggunakan backsplash. Keramik backsplash diatur seperti pada gambar atau juga kotak-kotak. Dipadu-padankan dengan panel kayu dan dinding yang dicat. Untuk plafon menggunakan gipsum yang diatur menjadi grid karena masih menjadi satu dengan area perkantoran. Untuk dekoratif pada plafon menggunakan panel kayu. Berikutnya pada toilet pengelola. Pada toilet pengelola, suasana dan konsep yang akan digunakan terdapat pada gambar yang terdapat di slide. Untuk konsep warna dari toilet pengelola yang akan diambil adalah pada gambar yang kedua. Menggunakan granit abu-abu dan dinding keramik. Untuk plafon menggunakan gipsum. Berikutnya adalah lobby dan penitipan barang. Dapat dilihat pada ketiga gambar bahwa lobby dan penitipan barang akan menjadi seperti pada ketiga gambar. Konsep dan konsep warna terwakili oleh ketiga gambar. Material yang akan digunakan pada lantai yaitu adalah keramik terrazzo atau vinil yang bermotif terrazzo. Kemudian dipadu-padankan dengan parket kayu dan untuk dinding akan menggunakan dinding yang dicat serta panel. Panel kayu yang digunakan dapat bertekstur halus seperti pada gambar atau bertekstur 3D. Kemudian menggunakan kisi-kisi kayu untuk memberikan batasan-batasan pada ruangan-ruangan. Kemudian untuk plafon akan menggunakan gipsum serta kisi-kisi kayu. Untuk gipsum dapat diberikan penaikan turunan atau memberikan efek dekoratif. Yang berikutnya adalah kafe dan restoran. Pada kafe dan restoran dapat dilihat pada kedua gambar. Kedua gambar ini memiliki konsep yang akan digunakan pada kafe dan restoran, juga konsep warna. Dapat dilihat pada suasana pada gambar, suasana yang diinginkan adalah suasana tenang dan rekreatif. Material yang akan digunakan pada lantai yaitu adalah parket kayu. Untuk dinding menggunakan dinding yang dicat serta panel kayu. Selain dinding dicat dan panel kayu, juga akan menggunakan wallpaper seperti pada di gambar. Motif wallpaper yang akan digunakan bermotif emboss yang simple seperti pada gambar. Kemudian dipadu-padankan dengan kisi-kisi kayu untuk memisahkan beberapa tempat atau juga dekoratif pada dinding. Untuk plafon akan digunakan gipsum. Pada gipsum akan diberikan penaikan turunan atau dibentuk untuk memberikan efek dekoratif, serta panel kayu untuk memberikan efek dekoratif tambahan. Berikutnya, toko souvenir. Pada toko souvenir akan dibuat seperti pada gambar. Pada kedua gambar tersebut merepresentasikan suasana serta konsep yang akan dipakai untuk toko souvenir. Konsep warna yang akan digunakan pada toko souvenir seperti pada gambar yang pertama. Pada lantai akan menggunakan vinil atau terrazzo. Vinil yang digunakan adalah vinil dengan motif terrazzo. Dipadu-padankan dengan parket kayu. Berikutnya untuk dinding menggunakan dinding yang dicat serta panel kayu seperti pada gambar. Untuk plafon akan menggunakan gipsum dan panel kisi-kisi kayu. Yang berikutnya adalah area pamer. Pada area pamer dapat dilihat pada ketiga gambar. Ketiga gambar ini mewakili konsep serta konsep warna yang akan digunakan pada area pamer Museum Tesosro. Material yang akan digunakan yaitu vinil motif terrazzo
dipadu-padankan dengan vinil bermotif kayu. Vinil digunakan untuk memberikan kesan yang lebih luas serta tidak terbatas dan dapat melindungi lantai. Kemudian pada dinding menggunakan dinding yang dicat serta panel kayu. Panel kayu dapat panel kayu 2D atau panel kayu 3D seperti pada gambar. Kemudian kisi-kisi kayu untuk memberikan dekoratif atau membatasi ruangan. Kemudian pada beberapa dinding akan ditempel wall panel yang berbentuk seperti batu alam dan akrilik hijau untuk memberi batasan-batasan pada beberapa area. Kemudian pada plafon akan menggunakan gipsum. Gipsum dapat diberikan penaikan turunan untuk memberikan efek dekoratif. Kemudian menggunakan panel kayu serta laminat PVC. Laminat PVC akan ditempel pada gipsum dan panel kayu akan dibentuk menjadi kisi-kisi seperti pada gambar atau seperti ini. Berikutnya adalah auditorium. Untuk auditorium akan seperti pada gambar. Untuk konsep warna yang akan digunakan seperti pada gambar pertama. Pada dinding akan menggunakan panel kayu serta padded wall panel. Pada lantai akan menggunakan karpet, yaitu karpet polos atau dengan motif garis-garis atau motif belah ketupat. Pada dinding akan menggunakan wall panel atau panel kayu atau wall padded panel. Untuk plafon akan menggunakan kisi-kisi kayu atau gipsum akustik serta panel akustik. Untuk gipsum dan panel akustik akan membantu akustik pada dalam ruangan serta memberikan estetika tambahan. Yang berikutnya adalah ruang serbaguna dan ruang workshop. Dapat dilihat pada gambar, ruang serbaguna dan ruang workshop akan memiliki konsep seperti pada gambar pertama dan gambar kedua, serta konsep material dan warna juga akan seperti pada gambar. Pada lantai akan menggunakan karpet yang dipadu-padankan dengan kayu. Karpet berguna untuk membuat langkah kaki pengunjung teredam. Pada dinding akan menggunakan panel kayu atau wall padded panel untuk memadam suara. Pada plafon akan menggunakan kisi-kisi kayu atau panel akustik untuk membantu akustik di dalam ruangan menjadi lebih baik. Yang berikutnya adalah perpustakaan. Pada perpustakaan, pada gambar pertama dapat dilihat ini merupakan konsep dan konsep warna yang akan digunakan oleh perpustakaan Museum T. Sosro. Pada gambar kedua, ini merupakan konsep layout yang akan digunakan oleh perpustakaan Museum T. Sosro. Pada lantai akan menggunakan karpet dan dinding akan menggunakan panel kayu dan dinding yang dicat. Untuk plafon akan menggunakan gipsum dan panel kayu. Untuk gipsum dapat diberikan penaikan turunan untuk memberikan efek dekoratif. Untuk panel kayu dapat dibuat seperti pada gambar pertama atau garis-garis seperti pada gambar. Yang berikutnya adalah toilet pengunjung. Pada toilet pengunjung akan dibuat seperti pada gambar dan konsep warna yang dipakai akan seperti pada gambar yang kedua. Pada lantai menggunakan granit atau keramik bermotif granit. Untuk dinding menggunakan keramik dan plafon menggunakan gipsum. Untuk plafon pada toilet pengunjung dapat diberikan penaikan turunan untuk membuat efek dekoratif. Yang berikutnya adalah ruang janitor. Pada ruang janitor akan seperti pada gambar. Pada material lantai akan menggunakan keramik. Dinding itu menggunakan dinding yang dicat, serta plafon menggunakan gipsum. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.